Mulai saja, waktu saya terbatas, saya ingin menikah denganmu. Pak, kamu salah meja ya? Saya tidak salah, yang datang ke sini semuanya untuk kencan. Saya suka kamu. Ya benar juga, laki-laki, dua mata satu hidung. Sama siapa saja bisa. Kalau begitu saya perkenalkan diri, nama saya Hihuan. Umur 25 tahun, tidak ada kebiasaan buruk. Buka toko minuman dengan teman, tapi jujur saja. Pendapatan bulanan tidak terlalu stabil, selain itu. Saya ingin menikah secepatnya, tidak perlu mahar, acara pernikahan. Semakin kecil semakin baik, saya agak takut sosial. Gelangnya bagus, sangat cantik. Terima kasih, nama Anda? Saya Fu. Saya lihat datanya dulu. Fu punya 20 hektar tanah, buka peternakan babi. Rumah di desa, saat ini tinggal bersama orang tua. Bisa juga nyetel traktor tangan. Saya, bisa juga saya. Kondisinya oke, saat ini kita saling mengenal. Tuan Fu, maksud Anda? Anda ini. Ayo, sekarang tinggal 1 jam lagi kantor catatan sipil tutup. Seharusnya masih bisa. Nonahi, saya tambah 100. 400.000 uang jajan, kalau punya anak nanti digandakan, kalau lewat saya. Jangan sampai menyesal. Kalau ada orang yang mau sama orang seperti Anda, itu namanya sial 7 turunan. 400.000 ini, silakan aja buat beli mainan sendiri. Saya dengar tadi Anda terima telepon, ayah Anda suka judi. Ibu yang suka menghisap darah, kalau tidak menikah, Anda akan terjebak di sarang serigala. Dihabiskan sampai habis, jijik. Anda menikah muda, begitu saja menikah. Tidak menyesal? Tidak terlalu terburu-buru? Semua orang punya kebutuhan untuk menghadapi tekanan keluarga. Kalau saya tidak menikah hari ini, itu bernamanya menyesal. Oh begitu? Kalau begitu saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa hubungi. Tuan muda, ini calon yang diatur ayah untuk Anda. Di kafe sudah pesan 3 gelas ini. Kenapa Anda sampai di sini? Aduh, saya tidak sengaja salah jalan. Kafe berubah jadi kantor catatan sipil. Ya sudah, sama siapa menikah bukan masalah. Laporkan saja. Saya tidak berani. Anda mau kemana? Balik peternakan babi, kasih makan babi. Bukan. Kita punya peternakan babi. Kamu tidak tahu diri, anak liar, pikir tidak terima telepon saya. Saya tidak bisa menemukanmu, saya kasih tahu. Mahar 600.000 dari Li Fugui. Saya dan ayahmu sudah terima, tanggalnya juga sudah ditentukan. Anda cepat siap nikah. Li Fugui, itu orang yang jahatnya sudah tak terhitung. Terkenal buruk, jalan di jalanan saja bisa digigit anjing. Orang tua botak itu. Preman apa, dia itu pembunuh sekalipun. Asal nggak bunuh kamu, itu nggak masalah. Dia bisa suka sama kamu. Itu rezeki kamu. Rezeki ini mau nggak kamu ambil? Pulang bilang sama bapak, aku udah nikah. Mau cari uang dari aku. Lupakan saja niat kalian. Lah, kamu nikah, baru sehari aja. Kamu pikir main-main? Kamu nggak nikah, hutang rentenir keluarga kita gimana? Hutang rentenir itu bapak yang punya. Nikah nggak sama penjudi. Aku saranin kamu buruan cerai sama dia. Kamu anak durhaka. Bapak kamu udah besarin kamu sebesar ini. Uangnya habis buat anjing. Waktu aku umur 5 tahun, kamu nikah sama bapak. Sejak itu, kalian berdua nggak pernah peduli sama aku. Uang yang aku hasilkan kerja selama ini. Semua diambil buat bayar hutang judi. Ibu yang lahirin aku. Utang lahir sama utang saring, aku nggak berhutang sama kalian. Kamu anak cerewet. Aku kasih tahu kamu. Nikah ini pasti terjadi. Kalau kamu bisa kabur hari ini. Aku bakal jongkok panggil kamu mama. Belum tahun baru, nggak usah jongkok deh, sayang. Ini siapa? Sayang, Hihuan, dia. Namamu siapa ya? Fu Jiniao. Fu Shuai, namanya susah banget diucapkan. Ini suami baru nikah aku, Fu Shuai ganteng. Gimana? Tampangnya oke kan? Halo, aku adiknya Hihuan. Kita. Bukan sementara,
Ada sertifikat. Punya kekuatan hukum. Lihat nggak foto ini, cap merahnya. Sayang. Belum perkenalan. Hubungan aku sama dia, paling cuma hubungan ibu anak. Itu baru benar. Soalnya setelah aku pergi, kamu harus jongkok panggil aku mama. Kita pergi. Anak durhaka, berani kamu nginep di jalan hari ini. Jangan balik ke rumah Hi. Oke, di sini nggak ada orang. Barusan, makasih udah bantu aku. Gak usah sungkan. Istri aku kesusahan, aku harus dukung kamu. Kenapa kamu balik? Kita belum tukar kontak. Aduh, aku lupa. Aku scan ya. Sekarang, kita udah jadi suami istri yang sah. Barusan aku ngasih bilang. Kamu nginep di jalan. Gimana kalau tinggal di tempatku dulu? Oke, itu berarti kita sewa bareng. Aku bayar setengah sewa. Oh, aku masih ada urusan. Alamatnya nanti aku kirimnya. Oke. Sudah 2 kali muter navigasi, masih salah juga. Di mana sih ini? Lokasi rumahnya lumayan, cuma agak susah dicari. Perumahannya besar, pasti mahal ya? Iya, ternak babinya lumayan, untung sedikit. Aku kamu. Kamu dulu aja. Gak apa-apa, cuma mau nanya, rumahmu lantai berapa ya? Aku bantu rekam sidik jarimu ya, biar nanti lebih gampang kalau tinggal di sini. Oke. Coba dulu. Silakan masukkan sidik jari. Kita ini. Kayaknya gak perlu terlalu formal ya. Pernikahanku ini kayak mimpi aja. Masih harus beradaptasi pelan. Dia mau ngapain ya? Jangan-jangan mau aku jalankan kewajiban sebagai istri, mau malam pertama sama aku. Kamu duduk dulu, rumahnya keberantakan, aku bersih dulu. Asisten Lee, apartemenmu kok berantakan banget sih? Pak Fu, apartemen kami yang jomblo ini. Gayanya kayak habis dirampok di Suriah. Kalau gak ada tisu toilet aja udah bersih. Jangan diulangi lagi ya. Mama, aku udah nikah, jangan khawatir, aku gak akan kayak kakak. Gak akan dibully, suamiku baik, ganteng, dan bisa diandalkan. Dengan dia, gak ada yang akan ganggu aku. Huan. Jia, kalau kamu terus goyang-goyang aku muntah nih. Salah sendiri, nikah gede-gedean gak bilang-bilang. Laki-laki itu siapa? Ganteng gak? Kaya gak? Kayaknya Marga Fu deh, namanya aku lupa. Banyak atau sedikit uangnya, itu bukan urusanku, jangan ngaret. Marga Fu di Xuancheng jarang banget loh. Waduh, kamu, suamimu itu jangan-jangan orang terkaya di Xuancheng. Fu Jinyao ya? Jia, kamu nonton drama kebanyakan ya? Aku di jalan ngambil orang random aja bisa nikah sama orang terkaya? Dia ternak babi, rumahnya juga sewa. Mobil sih ada, tapi traktor tangan, hemat dan praktis. Aku malah ngarep bisa santai-santai sama teman, sekarang udah gak mungkin. Pangeran ternak babi, kamu udah beruntung aku mau sama kamu. 10 jari lentiku ini, di toko teh kecil ini. Mengatur segalanya, hidup dari hasil kerja sendiri.
Ya udah, kerja itu yang paling mulia. Sambut tamu. Kamu pulang aja. Jangan sampai istriku lihat nanti. Pak Fu, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin bertanya. Kapan rumah saya akan dikembalikan? Bagaimana? Villa di pusat kota, kamu tidak mau menukarnya? Ah bukan, apa yang Anda inginkan? Rumah saya. Sama luasnya dengan kamar mandi Anda, lagi pula. Kalau Pak Fu tahu, Anda berani seperti ini. Huan. Perkenalkan, ini Pak Li. Mitra kami di peternakan babi. Saya, peternak babi, Pak Li. Ya betul, saya mitra peternak babi terbaik, Pak Li. Ini istri saya, Hihuan. Pak Fu. Pak Li. Kalau Anda masih sibuk, saya tidak akan menahan Anda. Silakan selesaikan urusan Anda. Xiao Fu, kualitas babi kamu bagus, ke depannya. Mari kita kerja sama lebih banyak. Sampai jumpa. Pak Li bekerja sama dengan pabrik kami, mengantar saya pulang. Murni sebagai tunjangan karyawan, jangan berpikir macam-macam. Bagus sekali. Apa? Suasana perusahaan sangat baik. Ayah saya bahkan tidak pernah mengantar. Halo, Kak. Hiwan, kamu si pemboros, jangan pikir pindah rumah. Saya tidak bisa menemukanmu, kamu bisa lari tapi tidak bisa sembunyi. Terus sembunyilah, lihat saja saya tidak menghabisi kamu, Kak. Kamu si wanita brengsek, apa yang ingin kamu lakukan pada kakak saya? Kakakmu berhenti sekolah dan bekerja untuk membiayai pendidikanmu. Dengan adik yang egois dan kejam seperti kamu, dia sial. Hiwan, jangan datang memohon, jangan pernah datang. Diam saja kamu. Ada apa? Saya akan menangani beberapa urusan, kamu pulang dulu. Pak Fu. Ini kontrak dari grup Gu, perlu persetujuan Anda. Sangat mendesak. Tidak ada waktu. Ini pesanan triliunan yang Anda negosiasikan selama 3 bulan. Sekarang, kamu segera periksa hubungan keluarga istri saya. Hubungan keluarga. Baik. Hei, gadis brengsek, kamu mau apa? Mau memukul saya? Kak. Luka di mana? Lihat saja saya berani menukul kamu tak. Apa yang ingin kamu lakukan pada kakak saya? Sederhana, kalian berdua gadis brengsek. Selalu ada nilai 600.000, entah. Kamu menikah dengan Li Fugui, atau kakakmu bercerai dan menikah dengan Li Fugui. Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong, tidak mungkin. Aku punya banyak cara, paling tidak, aku akan menikah denganmu. Laki-laki itu akan meminta uang, cepat atau lambat, dia akan menganggapmu beban. Dan bercerai denganmu, saat itu, kamu bisa menikah dengan Li Fugui. Kamu berani? Apa yang tidak berani? Aku sudah menerima uang mahar 600.000. Kalau kamu tidak mau menikah, paling tidak aku akan memberikan sedikit uang. Kepada kakak iparmu yang suka berjudi, biarkan dia bercerai. Dan biarkan kakakmu menikah dengan Li Fugui. Lepaskan kakakku. Hanya 600.000. Aku yang bayar. Istri, tenang. Pakai ini. Li Fang, jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, itu baru benar, tidak perlu sampai. Berdarah-darah kan? Ini, dan ini, pilih satu. 600.000, jangan ganggu istriku lagi di masa depan. Apa ini? Hanya selembar kertas usang, menulis beberapa nol sembarangan. Mau menipu aku ya? Ini namanya cek, bisa diambil uangnya di bank. Benar atau tidak? Kamu kerja apa? Bisa kayak begini? Beternak babi. Tanda tangan 600.000 sembarangan, kamu otak babi ya? Sampai menikah dengan penipu seperti ini. Pergi. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Huan, cepat pergi, kakak punya cara. Li Fugui tidak akan berdua APA padaku. Hidahai, bagaimana kamu bisa menjadi ayah? Membiarkan orang luar begitu menganiaya anakmu. Orang luar apa? Itu ibumu.
Apa yang kamu ributkan? Bos Wang, bukankah sudah bilang bulan depan akan membayar? Hidahai. Bukan aku yang menyusahkanmu, tapi kamu yang menyinggung orang yang tidak seharusnya. Boss Wang, kamu salah. Kami ini orang Castle. Bisa menyinggung siapa? Jangan banyak bicara, biarkan aku tahu di rumah ini. Siapa yang berani melangkah lebih jauh, aku akan mematahkan kaki kalian. Tahu. Tidak berani lagi, ayo kita pergi. Sayang, kakakmu tidak akan punya hari baik lagi. Kamu benar-benar seperti katak di atas sepatu, tidak menggigit. Tapi sengaja menjijikan. Cepat pergi. Jangan kira dengan payung perlindungan, kamu bisa lolos dari genggamanku. Ini belum selesai. Kau tua bangka, kejar dia. Kakak, setelah lulus kuliah, berapa banyak kamu memberi subsidi ke keluarga? Mereka tahu semuanya, anjing lebih berhati nurani daripada mereka. Huan, jangan khawatir, masalah uang. Aku akan mencari cara. Pikir apa? Bukan kamu yang punya hutang judi, tidak ada hubungannya denganmu. Uangnya adalah sumber masalah. Serahkan aku. Sudah kubilang jangan. Pinjam uang untuk beli rumah Himei, kamu tetap beli. Mei Mei adalah anakmu. Ayah beli rumah untuk anak, itu sudah saudaranya. Hi dan Hi Huan tidak punya, aku Adio. Rumah Mimi. Kenapa kamu tidak mau beli lagi? Belly. Benda tidak berguna, jelas-jelas ini barang merugi, ada yang melindungi. Tidak bisa, harus lihat apa yang terjadi. Kamu. Fuzong, aku mengerti, aku akan urus. Cepat. Cepat masuk. Tiap, jangan tunduk kepala. Aku baru lihat ada yang bicara denganmu, kok tiba-tiba hilang? Orang apa? Kamu aneh ya, apa di dalam mobil? Kejutan. Kamu naik dulu, nanti bicara di mobil. Kejutan apa? Kita kan sudah menikah, merayakan, beli beberapa bahan makanan. Kita pulang masak. Kamu bisa masak? Tidak bisa, tapi bisa belajar. Huan. Sabuk pengamanmu belum dipasang. Kukira dia mau menciumku. Kenapa jantungku berdetak kencang? Takut ya? Mobil ini familiar ya? Apa itu yang? Mobil Lizong ya? Traktormu mana? Mobil ini ada masalah, Li Zong suruh aku bawa ke bengkel. Traktor. Juga lagi diperbaiki. Maaf, tidak tahan. Ya Tuhan, pohon besi berbunga aku yang kena. Pekerjaan ini tidak bisa 2 kali. Sudah larut belum tidur? Sedang hitung untung rugi dalam 3 bulan. Saya harus mendapatkan 600.000 untuk Hidahai. Mulai sekarang, saya dan kakak saya akan melupakan keluarga Hi. Tidak ada hubungan lagi. Istri, Hidahai menganggapmu sebagai sumber uang, kita bukan ayam bertelur emas. Jangan memanjakannya, kamu jual teh susu hanya dapat sedikit uang. Saya juga tidak ingin memberi. Saya takut Hidahai akan mengambil semua. Kakak saya lembut, saya tidak bisa melihatnya diperlakukan tidak adil. Ada apa? Belakangan ini susah cari uang, omzet sehari hanya ratusan ribu. Istri, saya punya 600.000. Tidak perlu, 600.000 bukan jumlah kecil. Ini berapa banyak babi yang harus kamu jual? Percayalah pada kemampuan suamimu. Ini hutang pribadi saya, bukan hutang suami istri. Kamu tidur dulu. Saya selesai hitung juga tidur. Baiklah, selamat malam, ayo tidur. Kamu tidur cepat ya. Cepat.
Asisten Lee, tolong lakukan sesuatu. Huan, omset semakin hari semakin sedikit. Bagaimana ini? Saya sangat khawatir. Sampai-sampai lihat nih kerang pun tidak enak. Anda punya pesanan baru dari Mbak Oleh. Huan, ada pesanan besar. Sampai segitunya? 5 atau 10 pesan? 30 pesan? 300 pesan, lemon tangan 1 gelas 20, 6.000. 300 pesan. Banyak sekali, satu perusahaan. Sehari 6.000, sebulan, omset 180.000. Menurutmu ide ini bisa berhasil? Istri saya tidak akan curiga kan? Pak Fu, trik ini pasti tidak masalah. Tidak hanya menyelesaikan tes sore perusahaan, tapi juga membantu istri menyelesaikan hutangnya. Istri hanya akan semakin percaya diri, merasa kemampuannya luar biasa. Teh susu enak, tidak akan curiga padamu. Pesan juga beberapa dessert dari toko teh susu, dalam 3 bulan. Pastikan dia melunasi hutangnya. Ya, Ada satu masalah lagi. Kamu dan istrimu. Malam hari biasa ngapain? ini, kamu tidak perlu bayar untuk denda. Ada apa istri? Tidak ada apa-apa. Sangat lelah, istirahat sebentar saja. Sudah makan? Belum, tidak ada tenaga untuk masak, juga tidak ada tenaga untuk makan. Aku akan masak. Kamu bisa masak? Tidak, tapi bisa belajar. Setelah panci panas, tuangkan minyak goreng. Panci ini panas. Bukan? Gimana aku tahu panas atau tidak? Aduh. Coba rasakan. Kenapa? Tidak enak? Kenapa, sayang? Terharu sampai menangis. Enak sekali. Kalau suka, nanti aku selalu masak untukmu. Itu, aku ajak kamu makan di luar saja. Tidak usah, suami. Aku yang masak. Aku pesan makanan online. Kamu sudah capek seharian, sampai di rumah. Seharusnya menerima pijatan dari suami yang masak. Kalaumu tidak baik, suami menemani. Bekerja di luar sudah sangat melelahkan. Terima kasih, suami. Huan, aku heran. Kamu benar-benar tidak minta uang mahar? Aku wanita besar, sekali berkata, 8 kuda tidak bisa mengejar. Suamiku saya orang, uang mahar apa artinya? Yang penting, kamu tidak minta. Dia benar-benar tidak memberi. Dia tahu tidak kamu sehari membuat 300 cup teh susu? Berapa banyak? Pria seperti ini tidak ada artinya. Dia, kamu punya energi ini. Tadi bakar semua dong. Aduh, aku khawatir padamu. Menikah dengan pria. Uang atau orang, kamu harus dapat salah satunya. Kalau tidak ada uang. Orangnya apa tidak? Lumayan. Kerjanya bagus tidak? Aduh, Jia. Kami belum sampai situ. Jangan-jangan dia ada cacat fisik? Aduh, kamu apa sih? Itu penipuan pernikahan, kamu jadi istri sejati. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Wah, tampan sekali. Aku cari Iwan. Kamu datang. Hari ini tidak sibuk di peternakan babi? Huan, ini Buchan. Dia itu suamiku yang tidak ada artinya. Ada cacat fisik. Hari ini tidak terlalu sibuk. Aku ingin menjemputmu pulang kerja. Ada yang perlu dibantu? Ah iya, sangat perlu. Beri aku. Dengar-dengar dari Huan, katanya kamu punya peternakan babi.
Berapa ekor babi? Berapa hektar tanah? Yang penting berapa mantan pacar kamu? Aku belum pernah pacaran. Jia, kerjakan tugasmu. Boleh juga, patahlah kecelakaan tanganmu yang sudah jomblo 30 tahun. Halo, saya mau pesan 2 gelas teh lemon. Aku mau yang cowok ganteng ini yang bikin. Maaf ya, dia sekarang masih ada 200 gelas yang harus dibuat. Aku yang bikinnya. Gak apa-apa, aku bisa tunggu. Hari ini pesanan memang banyak. Bagaimana kalau kamu coba ke tempat lain? Dia juga cemburuannya. Apa sih? Jalan gak lihat-lihat. Maaf ya, maaf. Satpam ini gimana sih kerjanya? Sembarangan masukin orang bawa makanan, kalau ada yang hilang siapa yang tanggung jawab? Nona, apa salahnya bawa makanan? Kok bisa sembarangan bilang orang maling? Kamu kurir dari mana? Aku mau lapor kamu. Kayaknya kamu duduk di kantor sampai merasa lebih hebat ya. Tanpa kami yang bawa makanan. Kalian di kantor duduk sampai wasir. Di rumah malas-malasan sampai otot melemah, gak bakal mati kelaparan. Ribut apa sih? Manajer Wang, ini kurirnya. Dia nabrak aku terus marah-marah. Pesanan perusahaanmu aku taruh di sini. Tunggu. Mulai sekarang, kamu gak perlu datang lagi. Kenapa? Aku sama perusahaanmu. Sudah kontrak 3 bulan. Dengan kualitas seperti ini, aku berhak membatalkan kontrak. Ada 2 biji lemon di teh lemon, itu masih dalam batas normal. Di sini, aku yang berkuasa, kamu bisa apa? Kamu yang berkuasa. Fu. Sudah bayar belum? Maaf. Semua salahku, biji lemon di teh ini juga wajar. Enak, suka. Aku minta maaf. Benar-benar tidak berguna. Takut sama kurir. Kamu tahu apa? Cepat balik ke tempat kerjamu. Kalau kamu gak mau kerja, lebih baik cepat-cepat pergi. Pyuken. Bukan aku gak bisa bawa. Buka mulut. Oke, kita pergi. Pelan-pelan ya. Terima kasih tadi. Gampang, orang jahat harus dihadapi orang jahat juga. Jangan dimanjakan. Sebagai permintaan maaf, malam ini aku akan memanjakanmu. Siang bolong gini, ngomong gitu nggak baik deh. Mikir apa sih? Maksudku aku masak malam ini. Aku sendiri yang masak buat kamu. Oke. Ayo pergi. Ada apa sih banget? Rayain dong, Fu Group, orang terkaya di kota kita. Untuk 3 tahun ke depan, minum sore mereka akan pesan dari toko kita. Toko susuku bakal naik daun nih. Ini buat kamu. Ada apa nih? Kata kakekku, kalau sudah menikah, gaji harus diserahkan. Untuk pengeluaran keluarga nanti, pakai ini aja. Nggak usah, sayur diskon di supermarket setelah jam 9. Nggak mahal kok, urusan hemat-hemat gini. Sama sekali nggak masalah. Aduh istriku, kamu aja yang ngatur aku, kalau sama aku. Mudah habis. Kalau gitu aku simpan dulu, kalau butuh baru aku kasih. Oke. Makan yuk, oke. Sial nggak bisa dikontrol. Istriku, kamu ganti sikat gigi elektrik ya? Mas, aku lagi gerus lemon nih. Kalau kamu gerus juga pasti gemetar. Gelangmu, kok sama persis kayak punyaku? Beberapa tahun lalu, teman yang kasih. Ada apa nih? Pak, kamu baik-baik aja kan? Pak. Tahan ya, aku panggilkan ambulans. Bangun. Halo, biaya pengobatan sudah aku bayar. Dokter bilang kamu sudah lepas dari bahaya maut setelah sembuh. Kamu hubungi keluarga untuk menjemputmu ya.
Ini ibu kasih waktu aku kecil. Sayangnya aku kehilangan, lalu aku beli yang sama. Ini artinya, jodoh kita sudah ditakdirkan. Iya, kebetulan ya Pak Fu. Pak Fu, target perusahaan. Naik 2 poin dari bulan lalu, prediksi keuntungan 1 miliar. Selanjutnya perusahaan berencana. Rapat selesai. Si dingin tadi kenapa ya? Matahari terbit dari barat. Ayo pergi. Pak Fu, malam ini ada acara makan malam bisnis. Mobil sudah disiapkan. Batalin aja. Ini jadwal yang diatur oleh kakek Fu, tidak baik kalau dibatalkan. Kakek ingin aku lebih banyak bergaul dengan orang-orang penting di dunia keuangan. Orang-orang yang hanya omong kosong itu. Melihatnya saja sudah bikin kesal, tolak saja. Baik. Selain itu, istriku minta pulang cepat untuk makan malam. Acara makan dan pesta yang tidak ada artinya seperti ini. Jangan diatur lagi di masa depan. Baik. Tidak takut bos jadi anak mama, tapi takut bos jadi terlalu romantis. Aku benar-benar kagum. Huan, aku pulang. Aku lihat baju tidur ini di mall hari ini. Kupikir sangat cocok untukmu. Coba dulu, cocok atau tidak. Sayang, kamu yakin ini cocok untukku? Kamu yakin ini cocok untukku? Ini bagus sekali, kamu sehari-hari cemberut, terlihat. Seperti kehilangan 800 juta saat menghadapi klien. Kita harus lebih ceria, setuju? Aku buka pintu. Kakek, kenapa kamu datang? Sebulan tidak bertemu, seleramu berubah banyak ya. Ah, bukan begitu. Jangan jelaskan, sudah menikah jadi dengar istri. Hal besar seperti menikah, tidak memberitahuku. Baru tahu dari asisten Lee, kamu. Ah, Cucu besar tidak bisa dipertahankan. kakek, aku tidak sengaja. Dia sekarang belum tahu identitasku. Kamu memang pintar, menyembunyikan later belakang keluarga. Bisa menghindari wanita yang tidak baik, hari ini aku ada waktu. Mau melihat cucu menantuku. Ayo pergi. Kakek, ini Hihuan. Halo kakek, silakan duduk, aku ambilkan air untukmu. Baik. Kakek, dia sekarang belum tahu identitasku. Jangan bocorkan rahasia. Tenang saja, dulu nenekmu. Juga aku tipu seperti ini. Kakek, minum air. Baik. Huan, anakku ini. Ada tidak memperlakukanmu tidak baik? Tidak, dia sangat baik padaku. Anak kami sejak kecil dididik ketat. Tidak terlalu bisa bergaul dengan perempuan, kamu harus lebih sabar. Kalian berdua. Kapan mau punya anak? Kakek, lihat ini sudah tidak pagi lagi. Bagaimana kalau kakek pulang lebih awal untuk istirahat? Aku akan mengatur mobil untukmu. Hari ini sudah terlalu malam, aku akan menginap di sini saja, tulang tua ini. Tidak mau bolak-balik. Kalau begitu kakek tidur di kamarku, aku tidur di ruang tamu. Kalian berdua tidak tidur bersama. Kakek, bagaimana bisa? Aku sibuk kerja, tekanan mental besar. Tidur malam tidak tenang, dia takut menggangguku. Kadang-kadang kami berdua tidur terpisah. Dengan begitu kami berdua tidur nyenyak. Ya kakek tidak tahu. Huan, dia selalu menggangguku di malam hari. Kami berdua tidak bisa sama-sama memiliki lingkaran hitam di mata. Huan, kamu sudah menderita. Kartu ini kamu pegang. Mulai besok minta cuti dari bos, istirahat yang cukup. Ini, kakek. Aku adalah bosnya. Itu, kamu tidur di mana? Aku pernah tidur di lantai di peternakan babi. Kamu punya selimut cadangan? Di lemari. Maaf ya, kakekku tiba-tiba datang mengganggu. Aku juga tidak punya pilihan. Orang tua, bisa dimengerti, aku lihat kamu tidur di lantai. Juga merasa tidak enak. Kakek, kenapa kakek datang? Kamu ini, aku sudah tua, tapi aku tidak bingung. Kakek, kami akan segera tidur. Selamat malam, kamu tidur lebih awal, bye. Aku akan berdiri di sini, menunggu kalian tidur, baru aku pergi. Aku tidak percaya, malam ini aku tidak bisa menggendong Cicit. Bagaimana ini? Aku pikir lebih baik. Aku tahu.
Bagaimana, sudah pergi? Sepertinya sudah pergi, lihat dari TV kecil. Membodohi anak 3 tahun. Percaya atau tidak itu urusan kakek, lakukan atau tidak itu urusan kita. Baiklah, Sudahlah, bagaimana kalau kita berkompromi satu malam? Jangan-jangan kakek nanti mengetuk lagi. Ah, apa yang tidak boleh? Bagaimanapun juga kita berdua sah. Malam ini kamu jangan bergerak sembarangan. Kamu tidak merasa di antara kita berdua masih bisa tidur 4 anjing? tidurlah, besok pagi. Masih harus bangun pagi untuk menghadapi kakek saya. Setelah makan, saya harus pulang. Kakek, saya akan memberikan hasil Anda. Huan, saya mempercayakan cucu saya padamu. Saya tenang. Kakek, tenang saja. Kalau dia tidak patuh, saya pasti akan dirinya dengan baik. Baik. Kakek, taksi sudah sampai di bawah. Ayo pergi. Baiklah. Kakek, kalau suka, sering-sering datang ya. Baiklah. Fujinyao, jangan anggap remeh omongan orang tua ini. Sebelum mati, saya ingin melihat sisit saya. Mengerti, kakek? Hati-hati, kakek. Fujinyao. Kalau saya tidak salah ingat, Presiden Grup Fu adalah nama ini, kan? Jadi kamu. Istri, kamu salah dengar. Nama saya Fu Jin Sao. Jin Sao yang hanya melihat hari ini. Halo. Fuzong, malam ini ada pesta internal grup. Ini benar-benar tidak bisa ditolak. Mengerti. Istri, malam ini ada urusan di peternakan babi. Saya mungkin pulang agak terlambat. Makan malam tidak perlu menunggu saya. Baik. Hihuan, cepat kembalikan uangnya. Hadong rentenir ayamu. Sudah berapa lama ditunda? Kamu salah orang. Hutang hidahai. Kenapa saya harus bayar? Hadong ayah dibiar anak. ITU sudah suajarnya. Benar, ganti dia dengan hutang. Kalau kamu menemani malam ini, bunganya bisa dihapus. Wanita brengsek di sampingmu itu sudah menjualku ke Li Fugui. APA, Sulifang, Perani Berninya Market dari 2 pihak. Jangan dengarkan omongannya. Cepat bawa dia pergi sebelum ada yang melihat. Lepaskan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan saya. Semua itu ide dia. Mengacaukan rencanaku. Kamu juga tidak mencari tahu, kakakku adalah Raja Mekong pertama di Xiancheng. Wanita Fujinyao, siapa yang berani mengincar? Fuzong, Kalau berani mengganggu istriku lagi, saya akan mematahkan kakimu. Sulifang. Kamu tunggu saja. Hiwan, kamu sudah membuat orang marah. Bagaimana aku dan ayahmu bisa hidup? Sialan. Kau pikir dengan mencari pria lain, kau bisa mengabaikan aku dan ayahmu. Kalau kau tidak memberi, aku akan cari Hi. Kau bilang malam ini tidak makan di rumah, jadi aku tidak menyiapkan masakan. Makan malam di peternakan babi, apa yang enak? Makanan di luar selesai apapun, tidak ada yang lebih enak dari masakan istriku. Jangan bilang begitu, suamiku itu pria hebat. Suatu hari nanti, pasti bisa ikut makan malam di Grup Fu. Hebat ya. Tentu saja, di sana berkumpul orang-orang terkemuka di Shuacheng. Teman sekelasku bekerja di Grup Fu. Katanya CEO Grup Fu, Fu Jinyao, sangat tampan. Dia punya 8 kotak perut. Kenapa orang-orang suka menyebarkan rumor? Sayang. Aku rasa kamu harus mulai olahraga. Kenapa? Kamu juga suka Fujinyao? Pria seperti Fu Jinyao. Banyak yang suka, aku takut hari ini. Kamu membuat marah si penagih utang, nanti kalau ketemu lagi, kamu yang rugi. Kamu tidak cemburu kan? Tidak. Temanku memotret Fu Jinyao. Nanti aku kirim ke grup, aku ingin lihat. Dia tampan atau suamiku yang lebih tampan? Foto. Iya, Kamu tidak bisa lihat aku saja. dia punya perut kotak, aku ingin lihat apakah itu benar. Kamu sangat suka perut kotak ya? Aku juga punya. Jangan-jangan, aku tidak mau lihat. Cepat pakai bajumu. Aku ambil air dulu.
Temanku bekerja di grup Fu, gajinya 30.000 sebulan. Bonus akhir tahunnya juga banyak, aku iri. Kamu sangat suka grup Fu. Saat lulus dulu, aku dapat tawaran dari Fu. Tapi karena ada urusan keluarga, aku melewatkannya. Kalau ada kesempatan lagi, kamu masih mau. Tentu saja, aku bermimpi ingin ke sana. Kalau begitu, pergi saja, nilai kuliahmu sempurna. Dengan kualifikasi sebaik itu, grup Fu tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku masih punya toko teh. Cari saja karyawan untuk toko teh, bayar gajinya. Gaji di grup Fu bagus, dan kamu juga sangat berbakat. Di toko teh, setiap hari memeras lemon sampai tangan pegal. Sayang, aku kasihan. Masuk akal, tapi menurutmu aku benar-benar bisa? Banyak pengetahuan profesional yang sebenarnya sudah aku lupakan. Tenang saja, suamimu lulusan King BI, aku akan membantumu belajar. Benar-benar bisa? Kalau begitu aku akan mencoba. Orang tanpa mimpi. Apa bedanya dengan ikan asin? Kamu? Kenapa nasibmu sial sekali sampai bertemu dengannya? Kalian berdua kenal? Pernah bertemu sekali. Sebagai HR perusahaan, saya akan memastikan talenta perusahaan dengan baik. Hihuan, ya? Silakan duduk. Saya ingin tahu, dari mana kamu, seorang penjual teh susu, mendapatkan keberanian untuk melamar ke departemen penjualan pasar? Posisi paling dasar di departemen penjualan pasar, sales, yang paling rendah pendidikannya. Juga lulusan S2. Pendidikanmu tidak memenuhi syarat. Para guru, saya bisa berbicara 6 bahasa. Saat kuliah, saya memimpin proyek sendiri dan mencapai hasil yang bagus. Setelah lulus kuliah, saya menerima tawaran dari grup Fu. Apa gunanya kamu bicara banyak? Syarat kerasmu tidak memenuhi standar. 6 bahasa? Ada sertifikatnya? Saya belajar sendiri, bisa mengerti dan berbicara. Tidak ada sertifikat? Bawa sampahmu pergi dari sini. Terima kasih, para guru. 2 hal. Pertama, carikan saya kendaraan yang sesuai dengan status saya untuk pergi pulang kerja. Jangan menjemput saya lagi, nanti istri saya melihatnya, habislah saya. Kedua, setelah istri saya diterima, dalam seminggu berikan dia promosi luar biasa. Berikan dia posisi supervisor, gajinya 3 kali lipat. Pak Fu, istri Anda memang hebat, tapi apakah kecepatan promosinya terlalu cepat? Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya takut akan menimbulkan gosip dari orang-orang jahat. Kamu benar. Kalau begitu, dalam sebulan naikkan dia ke posisi supervisor. Ini gak lihat kan? Mengerti. Hari ini ada wawancara, namanya Hihuan. Banyak. Penjual teh susu, pendidikan rendah, tidak ada pengalaman. Grup Fu tidak akan menerima sampah seperti itu. Kamu menyebutnya sampah? Asisten Lee, ini kelalaian kami. Resume seperti ini. Seharusnya tidak lolos seleksi awal. Saya beri kamu 3 menit untuk menemukan orangnya. Jika tidak ketemu, kamu bawa barangmu, pergi. Ya. Halo, selamat pagi. Nona Hi, selamat, Anda lolos wawancara kami. Apa? Saya lolos? Mulai kerja hari Senin. Hari Senin langsung kerja? Terima kasih banyak. Asyik, aku lulus. Huan, gimana hasil interviewnya? Sayang, aku baru mau cek kamu. Aku lulus. Wah, hebat banget, sayang. Kamu yang paling hebat. Cewekku aja kamu yang bantu edit. Sejak nikah sama kamu, keberuntunganku kayak langsung berubah. Yuk, kita beli bahan masak, pulang masak untuk rayain. Oke. Aku ada mobil, kita naik mobil aja. Oke. Li Jun, kamu memang cari mati. Ini mobil kita. Iya kan? Kamu ini berani banget, Fu. Kamu berani parkir mobil di grup Fu. Tempat parkir khusus direktur. Aku nggak tahu. Cepetan, jalan cepat. Sayang, kamu nggak malu mobilku jelek begini? Jelek apa? Mobil terbuka itu keren banget. Yang penting kita hidup berdua. Mobil yang penting bisa dipakai. Nanti setelah hutangku lunas, kita nabung buat beli yang bagus. SIP. Stop. Kamu bilang. Lupakan saja niatmu itu. Days are rent you and kurang ajar. Itu 200.000 masih belum kamu bayar? Lu Jil, coba sentuh kataku sekali lagi.
Aku pukul istriku, urusanmu apa? Berani pukul aku, kamu cari mati. Kamu siapa, ha? Suami Hihuan. Aku Kyuhyuan. Now SI Playboy Lifu gua. Dapat yang kayak apa? Ternyata setelah dilihat, cuma supir bajai. Jaga mulutmu. Sama-sama laki-laki, aku naik buik, dia naik bajai. Ini namanya beda. Nggak punya kemampuan, ya belajar tutup mulut. Coba satu sekali lagi. Luji ya? Kerja di mana? Grup Lu Sheng, di Xuancheng cuma di bawah grup Fu. Ngomong-ngomong, karena kamu adik iparku. Kamu minta baik-baik, aku kasih kerjaan satpam atau OB. Lebih terhormat daripada babi. Halo, Manager Sang, kamu dipecat. APA, Cat? Kenapa? Bukan, Manager Sang, dengar penjelasanku. Halo. Diam aja ngapain? Pulang. Saya Len. Kak, mending tinggal di tempatku saja. King masih di rumah, dia masih belum disapih. Sudah lama keluar, aku tidak tenang. Baiklah, kalau Luje masih mengganggumu, pastikan hubungi aku. Hati-hati. Kita juga pergi, yuk. Duduk yang baik. Sayang. Barusan soal Luje kehilangan pekerjaan, ada hubungannya denganmu, kan? Kamu siapa sih, sampai bisa membuat grup Lu Sheng? Memecat orang hanya dengan mengirim pesan? Aku menyerah saja. Yang memukul istrinya di jalan, di internet. Orang-orang yang punya rasa keadilan pasti tidak suka. Jangan anggap aku anak kecil, di internet banyak hal seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu selalu melindungi pria brengsek. Aku cuma tidak ingin membuatmu khawatir. Begini, Li Zong yang kamu temui waktu itu. Dia adalah eksekutif di grup Fu, sangat suka makan daging babi dari peternakanku, dan dia juga sangat peduli pada keadilan. Jadi, aku ceritakan hal ini pada Li Zong. Kebetulan baru-baru ini Lu Sheng akan mendatangi kota besar dengan grup Fu. Di saat kritis seperti ini, mereka pasti tidak bisa membiarkan Lu Jie membuat masalah. Ternyata Lu Sheng menghormati Li Zong. Hal ini juga membuatku berhutang budi pada Li Zong nanti. Aku harus membuat Li Zong makan lebih banyak daging babiku. Baik. Sudah berapa kali aku bilang, jangan berhenti di sini. Dari lantai tinggi bisa terlihat. Fuzong, lain kali akan kuperbaiki. Dan juga, sekarang beternak babi bisa masuk 500 besar dunia. Aku minta kamu cari mobil yang sesuai dengan statusku. Tapi kamu malah cari beda motor. Fuzong, aku tahu salah. Sudah, kamu pulang saja. Aku bilang Hihuan, kenapa akhir-akhir ini berani sekali? Tidak mau menikah dengan Li Fugui, ternyata. Dia sudah dekat dengan orang kaya. Naik mobil mewah bisa membuktikan apa? Bisa jadi suami Hihuan. Kerja sampingan sebagai supir. Kamu ngerti apa? Lelaki ini sudah aku ikuti selama 7 hari. Dia setiap hari naik mobil mewah. Masuk keluar grup Fu, pasti dia kaya. Paling tidak. Dia adalah eksekutif di grup Fu. Mei, kali ini pulang tidak pergi lagi, kan? Di luar terlalu lelah, tidak senyaman di rumah. Kalau Huan masih mau cerai, Mei juga bisa menikah. Hidahai, maksudmu apa? Kamu berani menikahkan putriku dengan Li Fugui? Daging babi gemuk itu, percaya tidak percaya. Aku akan membawa pisau dan memotongmu. Aku hanya mengatakannya. Hihuan masih mau bercerai apa? Lelaki itu kaya raya. Bulu domba yang tidak habis-habis, jangan bilang 600.000, 6 juta pun ada. Mama, apa yang baru saja kamu katakan? Suami Hihuan adalah dari grup Fu, ya? Kamu punya fotonya. Aku punya teman di grup Fu. Aku ingin melihat siapa sih emas murni itu. Hihuan yang egois ini, si manis. Seperti ibunya yang mati, diam-diam berbuat jahat. Menangkap suami kaya raya, hal besar ini malah disembunyikan dari kita. Kita meminjam uang untuk membeli rumah untuk Mei. Bukankah kita juga tidak memberitahunya? Kamu ini tidak berguna. Mama, ada apa? Menemukan apa? Manusia atau hantu? Lihat kamu ketakutan. Kamu yakin lelaki ini adalah suami Hihuan? Dia adalah orang terkaya di Shenzhen. Fujinyo dari grup Fu. Nak, kamu yakin itu dia? Aku yakin. Dia selalu menduduki peringkat atas daftar orang kaya muda Forbes. Bahkan jadi abu pun aku akan mengenalinya, dia juga adalah pria impianku. Ternyata,
Cek yang dia berikan itu benar. Sialan. Kamu ini. Mama. Kamu yakin dia benar-benar bersama Hihuan? Benar, aku sudah melihat sertifikat pernikahannya. Kenapa? Kenapa Hihuan bisa menikah dengan Fu Jinyao? Apa yang aku punya dia tidak boleh punya. NK, jangan marah. Mama punya banyak harta. Tapi, kamu harus bekerja sama dengan Mama. Dengar kata Mama. Fu Jinyao, bagaimanapun juga adalah kakak iparmu. Si wanita jahat ini pasti punya rencana buruk lagi. Sayang, jangan cemberut, pesta pulang. Tidak bisa menghindari ini, jangan cemberut seperti mau perang. Anggap nih. Bilang saja dengan baik, ini pesta pulang, kamu tidak tahu selama ini. Setiap kali liburan, aku dan kakak pulang. Ini bukan makan, ini adalah pesta jebakan. Si wanita jahat dan Hidahai pasti tidak punya niat baik. Tidak apa-apa, aku di sini, Feng Kuai ada di sini. Karena kamu, si Himei ini, paling suka menggoda orang. Datanglah tentara, kita hadapi dengan tanah. Hari ini kita lihat, dia itu apa, hantu atau dewa. Huan datang, cepat masuk. Jangan. Jangan pakai cara begitu. Di mana ayahku? Kalian duduk dulu. Aku akan masak dua hari lagi. Mei sudah beberapa tahun tidak pulang. Keluarga berkumpul untuk bernostalgia. Kakak, Kalau ada urusan, bicaralah. Hubungan kita belum baik itu. apa yang kau bicarakan? Kak, kita kan saudara, bukan orang asing. Kenapa hubungan kita tidak baik? Ini, suami kakak, ya? Jangan jijik. Katakan saja, apa ayah menelepon mencari aku? Ini karena aku sudah beberapa tahun tidak pulang. Ayah ingin kita saudara berkumpul. Setelah lulus dan bekerja di kota besar, baru aku tahu betapa baiknya kakak dulu. Padaku. Tidak perlu mengingat kebaikanku. Aku takut kalau ada musang yang mengincar. Kakak, itu semua karena aku dulu masih kecil dan tidak mengerti. Kamu tidak akan masih mengingat-ingat utang lama itu, kan? Kak, tolong bantu aku meyakinkan kakak agar tidak marah padaku. Bagaimana? Kamu minta maaf pada kakakmu, kenapa melibatkan aku? Kalau begitu, aku akan minum teh sebagai pengganti rak. Selama ini aku merebut kamarmu, mengambil uang jajanmu, merusak cinta pertamamu. Itu semua aku dulu. Sekarang aku tahu salah dan akan berubah. Antara kita saudara, mana itu jarak? Kata-katanya manis, aku hanya lihat tindakan. Baik. Kalau begitu, suami kakak, terima permintaan maaf ini. Hubungan Huan dengan keluarga bisa membaik. Itu juga bagus. Suami kakak, kamu tampan sekali, kerja APA? Beternak babi. Tidak mungkin, tampan begitu beternak babi. Kakak, kamu percaya? Kalau ada yang mau bilang, bilang saja. Kalau tidak, tutup mulutmu. Makan dulu. Karena ayah tidak ada di rumah, kita akan pergi dulu. Semoga kamu seperti yang kamu katakan, benar-benar menyesal. Bagaimana, teh yang diberi obat itu, dia minum. Tapi dia pergi, Bu. Hihuan belum tahu. Identitas Fu Jinyao, kekayaan yang melimpah ini. Dia tidak bisa menerimanya. Memang anakku, setelah kamu sukses menjadi Nyonya Fu, aku akan menghukum si manis itu, biar dia tidak berani lagi sombong di hadapanku. Tenang, Bu. Setelah aku menjadi Nyonya Fu, pasti membuatmu hidup enak, membuat Hihuan setiap hari menyediakan air cuci kaki untukmu. Mimeng anak kendangku, sanggap berbakti. Aku beritahu ya, hari ini ibu dan anak ini pasti ada masalah. Kedepannya kalau kamu melihat mereka, harus menghindar. Kalau tidak, babi-babi di rumahmu pasti akan mereka tipu habis. Seberapa berlebihan itu? Fu Jinyao. Kamu nanti akan menipu aku? Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu bilang juga, kita cuma teman hidup. Belum sampai tahap siapa menipu siapa. Kamu kenapa? Kepala gak pusing. Ayo, aku antar kamu pulang. Sayang, aku panas. Aku antar kamu istirahat. Pelan-pelan, hati-hati. Sayang, aku panas.
Ini kontrak yang perlu Anda konfirmasi secepatnya. Pak Fu. Sepertinya kondisi mental Anda belakangan ini kurang baik. Tidak apa-apa. Aku punya teman, dia menyembunyikan beberapa hal dari istrinya. Sekarang dia ingin jujur, apa cara yang terbaik? Identitas Pak Fu ketahuan oleh istrinya. Jelas kamu pintar ya? Cinta buta sih, tapi belum punya Eki. Kamu ngomong apa sih? Tidak ada, ini masalahnya tergantung. Seberapa penting istri temanmu itu terhadap kebohongan? Lagi pula mencintai seperti merawat bunga, intinya adalah kejujuran. Siapa? Halo kakak ipar, ini aku Himeme. Ada apa? Kakak pingsan di rumah, cepat jemput dia. Cepat siapkan mobil. Sudah Bu, tidak perlu telepon lagi, sibuk lama sekali. Juga tidak bisa menghubungi Hihuan, pasti akan datang. Barangnya, Ibu sudah siapkan, usahakan sekali hamil, itu. Posisi Nyonya Fu, kamu harus pegang erat. Tentu saja Bu, tunggu waktunya cukup. Kamu telepon Hihuan, suruh dia datang. Buat jamadi kepinjan jadi Nyonya Fu. Dia anak perempuan liar, pantaska jadi orang terkaya di Shenzhen. Aku kasih dosis ganda. Tidak takut kamu tidak kena. Gimana? Kakak ipar, kamu datang. Ayah dan kakak ke rumah sakit, sebentar lagi kembali. Lebih baik. Kita sada keluarga, mana mungkin aku menepuk kamu, duduklah kakak ipar. Jangan berdiri. Kakak ipar, minum teh dulu, aku telepon ayah. Tanya mereka sudah sampai mana. Halo ibu, pertunjukan sudah dimulai. Ayah bilang mereka akan segera kembali. Kakak ipar, kenapa kamu? Kakak ipar. Huan, HP kamu sudah berdering beberapa kali. Tidak usah diangkat, si wanita ini pasti ada maksud buruk. Angkat saja, siapa tahu ada sesuatu dengan ayahmu. Ada apa? Hihuan, jangan bersikap seperti itu padaku. Kamu tahu suamimu di mana? Sejak kapan kamu, selain mengincar uangku, juga mengincar suamiku? Posisi istri Fuzong segera akan menjadi milik Mei-Mei kami. Kamu memang ditakdirkan untuk merugi. Apa maksudmu? Suamiku di mana? Dia di rumahku bersama Mei-Mei kami. Segera saja semuanya akan selesai. Kamu gila ya? Hello Hihuan. Panas sekali. Huan, kenapa kamu? Aku akan pergi ke rumah Hidahai. Kamu bukan Huan-Huan. Jangan memaksakan diri, kakak, kalian pria. Bukannya suka dengan yang seperti aku? Pergi sana. Sebenarnya kamu suka apa dari Hihuan? Sampai kamu setia mati padanya? Dia berbeda denganmu. Fujinyao, Hihuan belum tahu. Kamu adalah CEO grup Fu, kan? Bukan urusanmu. Kamu tahu apa yang paling dibenci Hihuan? Kalau kamu menipunya, dia tidak akan memaafkanmu. Jadi, bercerailah dengannya, lebih baik kamu menikahiku, kakak. Bangun.
Bagaimana kamu bisa masuk? Aku pulang ke rumahku sendiri, perlu izin darimu? Rumah ini memang peninggalan ibuku untukku. Kamu benar-benar tidak punya moral menggoda kakak ipar. Hal seperti ini pun kamu lakukan. Kamu berani menyerangku? Kamu siapa? Berani mengganggu suamiku Hihuan. Pulang. Huan, dengarkan penjelasanku. Hihuan, kamu mungkin belum tahu siapa dia sebenarnya. Aku sarankan jangan macam-macam denganku sekarang. Kamu tidak penasaran siapa dia? Dia suamiku. Suamai? Suamimu ini tidak biasa ya? Dia adalah orang terkaya di Xuancheng, Fujiniao. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku potong lidahmu. Aku ngomong sembarangan? Tanya saja suamimu yang baik itu. Urusan suami istri, kita bicara di rumah saja. Kamu ngapain menggonggong? Kamu. Aku bisa jelaskan, aku tidak sengaja. Jadi, apa yang dia katakan benar? Kamu terus menipuku ya? Semua yang terjadi hari ini terlalu tiba-tiba. Aku tidak sengaja menipumu. Aku memang berencana memberitahumu hari ini. Kamu tahu, orang seperti apa yang paling tidak bisa kuampuni? Dari awal. Semua kebohongan sudah direncanakan. Orang yang tidur di sampingku. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Fujin Zhao. Fujin Yao, hari ini aku buka pintu. Lihat adikku memeluk suamiku. Sudah lama aku menikah. Bahkan nama aslimu, aku tahu dari orang lain. Sayang, waktu aku sekolah. Nama kenaku adalah Fujin Zhao. Artinya tidak mengecewakan hari ini. Teman-temanku memanggilku begitu. Tuan Fu, yang paling tidak bisa kuampuni adalah orang yang menipuku. Maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita tenang dulu. Ayo bercerai. APA? Bukannya suamimu peternak babi? Ternyata dia orang terkaya di Xuancheng. Dia menipuku, ternyata pernikahan kita tidak bisa dipercaya. Huan, aku belum pernah melihatmu mabuk karena pria seperti ini. Aku rasa kamu benar-benar menyukainya. Suka. Suka apa gunanya? Aku paling tidak bisa memaafkan orang yang menipuku. Dulu Hidahai menipuku. Aku tidak sempat melihat ibuku untuk terakhir kali. Satu Hidahai, satu Himei-mei. Satu pria brengsek, satu wanita licik. Sudah lama aku tidak suka. Katakan, kapan kita mulai? Aku siapkan karung. Memang sahabat sejatiku. Tidak masalah, kita kan sahabat. Baik, kita tidak pulang sebelum mabuk. Yuk, minum sampai mabuk. Aku ke toilet dulu. Oak. Maaf ya. Hihuan, kenapa jadi sini? Kamu kenal dia? Bukan Kumakino, dia adik iparku. Su Xiao tertarik? Lumayan menarik. Tapi kali ini ada urusan, lain kali kita ajak main bareng. Kalau Su Xiao suka, pasti aku bantu. Kakak, terima saja, pasangan suami istri tidak ada permusuhan semalaman. Bertengkar di tempat tidur, berbaikan di ujung tempat tidur. Aku mau tidur nyenyak. Siapa? Kamu datang, kalian ngobrol saja. Aku jalan dulu. Di luar. Hujan. Kamu mandi air panas dulu. Jangan sampai flu. Kita ngobrol yuk. Terus-terusan diam bukan solusi. Kamu mau ngobrol apa? Aku salah karena bohong, aku tidak menemukan kesempatan yang tepat untuk menjelaskan. Takut kalau tiba-tiba bilang, kamu tidak bisa menerima seperti sekarang. Kapan kamu mau memberitahuku? 5 tahun? 10 tahun? Aku salah karena bohong. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Jangan tinggalkan aku. Fujin Yao, ibuku dibohongi ayahku seumur hidup. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu kamu masih marah. Kita tenang dulu beberapa hari, ya?
Kamu tinggal di Jia dulu. Kebetulan aku akan dinas beberapa hari. Nanti aku jemput kamu pulang. Tidak usah, kita pisah saja. Aku tidak mau apa-apa darimu, besok aku akan ambil barang-barangku. Sudahlah, Harus seperti ini? kita akan menikah dengan cepat, mungkin kamu tidak terlalu suka padaku. Lebih baik kita berpisah dengan baik. Tunggu aku kembali baru pindah. Oke. Aku ingin menikah denganmu, namaku Fujin Zhao. Makanan di luar enak, tapi tidak sebanding dengan masakan istriku. Dengan dia, tidak ada yang akan menggangguku. Huan, bagaimana hasil interview? Sayang, aku baru mau kirim pesan, aku lulus. Istriku hebat. Aku minta tadi malam, kenapa baru sekarang? Kamu yang baru datang, kalau nggak mau kerja, pergi aja. Anda menelepon saya jam 11 malam kemarin. Saya bisa memberikan data-data ini kepada Anda. Ini hasil kerja saya semalaman. Kamu masih berani membantah? Saya suruh kamu kemarin malam, ya harus selesai kemarin malam. Kalau kamu nggak bisa, banyak orang lain yang bisa. Perusahaan ini milik Fu, bukan He. Kamu cuma pegawai kecil. Kamu pikir kamu nyonya muda keluarga Fu? Halo, Pak Fu. Ada apa? Yang baru ini, dikasih tugas sedikit aja. Nggak bisa-bisa, sombong lagi. Kayak dia istri direktur aja. Dia memang istri saya. Yang gak mau kerja itu kamu, ya? Kamu, Anda ini. Hal kecil begini nggak perlu merepotkan Anda. Anda jangan marah, anggap saja saya angin lalu. Anggap saja saya kentak, lepaskan saja. Supervisor. Hihuan, tolong fotokopi dokumen ini 3 rangkap. Nanti bawa ke meja saya. Kamu nggak punya tangan atau kaki, ya? Daripada ngomong. Nggak bisa kerjain sendiri? Atau mau saya yang fotokopi, semua kerjaan kamu saya yang kerjain? Cepat bawa barang-barangmu, pergi. Bukannya Anda yang bilang, Supervisor? Bilang apa? Nggak ada apa-apa, Pak Fu. Kenapa kamu masih diam? Kamu nggak ada kerjaan, ya? Mulai sekarang, urusan departemen kerjain sendiri. Jangan suka nyuruh-nyuruh rekan baru. Kalau saya tahu, hukumannya berat. Siap, Pak Fu. Pergi. Itu, kakek sakit, sekarang di rumah sakit. Dia nggak tahu kita sudah pisah. Bisakah kamu? Pergi menjenguknya bersama saya? Kamu ya kamu, kakek ya kakek. Kasih nomor kamarnya. Kita, nggak pergi bareng? Mobil Pak Fu, saya nggak sanggup naik. Turunin saya. Jangan bergerak. Kaki kamu cedera, mau loncat pakai satu kaki? Saya gendong, lebih cepat. Peluk saya erat. Sudah sampai depan pintu, bisa turunin saya. Oke. Kakek, Huan. kakek, gimana kabarnya? Sudah lebih baik? Kakek nggak apa-apa. Jinyao si brengsek ini. Membuatmu marah, kakek berjanji padamu, anak ini. Bukan orang yang sembarangan. Aku tahu, aku tidak pernah meragukan Jin Yao. Aku percaya dia bukan tipe orang seperti itu. Anak ini adalah anak yang kubesarkan sendiri. Aku tidak pernah melihat. Dia begitu peduli pada seorang gadis, aku bisa melihatnya. Dia permal. Sungguh suka si nakal. Cepat ke sini, minta maaf yang baik. Pada Huan. Sayang, mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Percayalah padaku. Kakek, aku akan panggil dokter. Kakek baik-baik saja. Kakek sudah tua,
tidak lama lagi, hanya ingin. Kalian bisa. Baik-baik, sebelum menutup mata. Bisa melihat. Anak kalian. Kakek, tenang saja, asalkan kakek menjaga kesehatan. Kami pasti baik-baik saja. Benar, itu bagus, kalau begitu aku baik-baik saja. Kalian pulang saja, aku mau tidur sebentar. Kakek, Jangan panggil aku kakek, baik-baik dulu dengan istrimu, baru datang menemuiku. Pak Fu, Nyonya, silakan pulang, kakek perlu istirahat. jika ada masalah, segera hubungi aku. Ya. Pergilah. Rumah ini akan berantakan tanpaku. Masih sakit kakimu? Tidak sakit. Baik, aku segera kembali. Ada pesanan di perusahaan, aku perlu bernegosiasi. Fujinyao, tanpa kamu, aku juga bisa membuktikan kemampuanku. Ini mirip siapa ya? Agak mirip dengan gaya kewirausahaanku dulu. Maaf, terlambat, ada halangan di jalan. Kamu, Terkejut tidak? Sudah kukatakan, si kecil. Lebih baik jangan jatuh ke tanganku. kali ini, aku mewakili grup Fu untuk menandatangani kontrak. Sepertinya aku salah jalan, pamit. Aku mewakili grup Yongsheng untuk menandatangani kontrak. Kamu, Fujinyao si bajingan itu. Bikin gue kehilangan kerja, kalau bukan karena Sushou yang menerima gue. Gue udah mati kelaparan. Masalah ini. Hari ini kita selesaikan. Kamu wangi banget. lepasin gue. Ayo. Bukan mau tanda tangan kontrak? Ayo tanda tangan. Ini adalah Suyo, putra dari grup Yongsheng. Kamu adalah istri Fujinyao. Kalau kamu tahu, hormat sedikit. Gue udah main dengan banyak wanita, di perusahaan, istri-istri cantik. Gue udah main semuanya. Belum pernah coba wanita Fujinyao. Bajingan. Jaga mulutmu, Sushou bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dengan kekuatannya. Fujinyao datang juga nggak bisa selamatin kamu, hina gue. Gue suka, semakin liar semakin gue suka, tenang bro. Pasti gue nggak akan sia-siakan kamu. Hal paling seru di dunia ini, adalah kaki adik ipar. Dan kakak ipar, Suzong. Ini nggak bisa, gue jagain kamu. Benda nggak berguna. Gue peringatin kamu, jauhin gue. Jauh gimana? Lepasin gue. Lari, mau lari kemana? Lepasin gue dong. Cantik, gue tahu kamu menikmati ini. Sushou, kejar dia. Jinyao. Ayo, Fujinyao. oke, bawa orangnya ke sini. Fujinyao, gue peringatin kamu. Gue adalah putra mahkota grup Yongsheng. Kamu berani ganggu gue? Kamu mari, Fujinyao. Wanita kamu bikin gue kayak gini, kamu masih berani macam-macam. Kamu mau apa? 2. Enggak. Salah gue. Gue nggak ngapa-ngapain dia, lepasin gue, masalah hari ini. Kita selesai. Jangan sampai. Sayang, jangan lihat. Fujinyao, kamu tunggu aja.
Gue nggak akan maafin kamu. Sakit? Sakit. Di dokumen proyek, akan ada tanda tangan penanggung jawab. Siapa sebenarnya yang memimpin? Aku tidak akan membiarkannya. Kamu. Lain kali lebih hati-hati, kali ini ada aku. Lain kali aku tidak ada. Pergi ke departemen pasar untuk minta izin untuk istri. Istri sakit. Tidak, dia terlalu lebar belakangan ini, biarkan dia tidur lebih lama. Kemarin malam terlalu lelah. Aku segera pergi. Sayang. Kamu sama sekali tidak merindukanku. Sudah berapa tahun bersamaku, bisakah kamu lebih dewasa? Pak Fu, istri dibawa polisi. Apa? Ibu, aku melihat Hiwan dengan mataku sendiri. Si manis itu dibawa. Di seluruh Shenzhen, film ada yang berani menyentuh anakku, Li Sayang, apakah marahmu sudah reda? Film, ini baru permilan. Aku akan membuat Fu Jinyao berlutut memohon padaku. Mata ganti mata. Baik, ibu akan membantumu dalam hal ini. Wah, Pak Fu, angin apa yang membawamu ke sini? Pak Fu, apa maksudmu? 3 menit. Kamu, secara pribadi, pergilah dan keluarkan istriku. Fu Jinyao, kamu siapa? Masalah memukul anakku, aku belum bereskan denganmu. Dia seharusnya berterima kasih pada istriku, kalau tidak, sesuai sifatku. Sekarang kamu seharusnya sedang mencari mayatnya di Amazon. Daripada buang waktu di sini, lebih baik pikirkan cara untuk mengeluarkan istrimu. Jadi, kamu mengakui ini adalah perbuatanmu? Kamu, istrimu memukul orang masih ada alasan? 2 menit. Kesabaranku tidak banyak. Bagaimana? Kamu juga ingin mengancamku? Aku juga memberimu 2 menit. Berlutut dan minta maaf pada anakku, mungkin aku bisa menarik tuntutan. Kill dia. Sungguh lemah, orang yang kupukul, balas dendam pada istriku. 1 menit. Jangan bodoh seperti anakmu. Apa maksudmu? Aksi. Mau apa, anak kecil? Waktu aku berjuang dulu. Kamu masih pakai celana terbuka, mengancamku. Kamu belum cukup kualifikasi. Bu, ada kabar buruk. 4 keluarga besar di Fucheng baru saja mengumumkan. Tidak akan pernah bekerja sama dengan grup Yongsheng lagi dan menarik investasi proyek senilai triliunan. Dana grup kita dibekukan. Apa yang kamu bicarakan ini? Sayang, grup kita akan bangkrut. Cepat bawa anak kita dan paspor. Aku akan menunggumu di bandara. Sayang, Mama, ada apa? Fuzong, tunggu sebentar. Ada apa? Apakah saya layak berbicara dengan Nyonya Su? Fuzong, maafkan saya sekali ini. Maafkan Yongsheng sekali ini. Saya akan pergi sendiri menjemput nyonya Anda. Saya sudah memberikan kesempatan, tapi kamu tidak mau. Fuzong, ini salah saya. Saya terlalu sombong. Saya tidak akan berani lagi. Nyonya Su, dulu Anda dan almarhum Suzong membangun kerajaan ini. Saya memang masih muda waktu itu, dan saya pernah memanggil Anda 039, Tante 039. Sayang sekali. Dengan anak yang menghancurkan keluarga seperti ini, apakah Yongsheng bisa bertahan? Saya tidak bisa memutuskan. Ini bergantung pada istri saya. Mama, ada apa? Saya sudah memikirkan cara untuk mengatasi. Fu Jinyao. Siapkan mobil, kamu ikut saya. Mau kemana? Pergi meminta maaf kepada Hiwan. Mama, kamu Hilya? Diam. Nilai pasar Yongsheng sudah menguap miliaran. Jika Hiwan tidak memaafkanmu, keluarga Su dan Yongsheng akan hancur. Mama, maksudmu apa? Kamu mau saya meminta maaf kepada Hiwan? Minta maaf kepada wanita itu? Tidak mungkin seumur hidup. Mama, kamu memukul saya? Sejak kecil kamu tidak pernah memukul saya. Untuk wanita itu, kamu memukul saya? Dia adalah istri Fu Jinyao. Jika kamu berani mengatakannya lagi, saya akan membunuhmu. Hiwan. Sudahlah, melihat kalian seperti ini, amarah saya sudah reda. Kamu, cepat pergi. Kamu benar-benar leluhur saya. Sakit, Mama. Nona Hiwan, ini salah anak saya yang tidak mengerti. Dia telah melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada Anda. Semoga Anda bisa memaafkannya. Sudah dewasa, sudah 18 tahun kan? Ibu yang terlalu sayang malah merusak anak.
Suatu hari dia kehilangan nyawanya, saya tidak akan heran. Samuel ini salah anak saya. Asalkan Anda bisa memaafkan kami. Kami akan melakukan apapun. Maaf, jika Anda masih. Kalau tidak bisa memaafkan kami, saya akan berlutut di hadapan Anda. Sudahlah, bangunlah. Jadi, Anda memaafkan kami? Katakanlah, nenek moyang, kamu baru masuk kurang dari sehari. Ibu saya minta maaf kepada Anda. Nona Hihuan, Anda orang yang besar hati. Ini sedikit hadiah dari saya, silakan diterima. Ebio, Nyonya Su, saya tidak akan menerima uang ini. Mendidik anak dengan baik lebih penting dari segalanya. Dia sudah mendapat pelajaran, mulai sekarang, tinggalkan Xuan Cheng. Kalau tidak, suami saya akan memukulinya setiap kali bertemu. Kamu. Baik, saya mengerti. Pergi. Nyonya benar-benar baik hati. Sudah memaafkan begitu saja. Yongsheng kali ini sangat pukul. Keluarga Su meninggalkan Xuan Cheng. Ingin bangkit kembali. Sulit. Misterius sekali, mau bawa saya ketemu siapa sih? Nanti sampai kamu akan tahu. Ayah, ibu, perkenalkan, ini istri saya. Hihuan. Duduklah. Kamu tidak bilang mau ketemu orang tua kamu. Paman, Bibi, saya tidak tahu. Hari ini Jingyao membawa saya untuk bertemu kalian. Tidak membawa hadiah, maaf. Sudah menikah? Panggil ayah ibu saja. Ayah, Pesan makanan dulu, pelayan. Ini, dan ini. Dua ini tidak usah, yang lain semuanya, baik, tunggu sebentar. Saya pesan makanan yang kamu dan Jinyo suka. Pelayan. Berikan menunya kepada istri saya. tidak usah, terima kasih. Hihuan ya, kamu orang Shenzhen? Ya, Saya ingat di Shenzhen sepertinya Tayakeda. Keluarga Hi yang terkenal. Ayah, ibu. Huan-Huan bukan putri dari keluarga besar. Dia adalah kasih saya. Makan dulu. Saya suruh kamu makan. Nona Hi tidak suka makanan di sini. Atau mungkin pesanan saya tidak cocok. bukan tante. Dia alergi seafood, tidak bisa makan. Kapan Fu mengajarimu untuk memotong pembicaraan orang lain? Ayah, ibu, kami masih ada urusan, kalian makan saja. Fu Chenyao. Enak. Apapun yang istriku masak pasti enak. Sebenarnya kamu tidak perlu berbicara untukku. Aku bisa melihatnya. Sepertinya orang tuamu tidak terlalu menyukaiku. Kamu adalah istriku, kapanpun. Aku akan melindungimu, melindungi keluarga kecil kita. Jadi kita harus menjalani hidup kecil kita dengan baik. Tidak apa-apa, jika ada hal yang tidak ingin kamu katakan juga tidak masalah. Orang tua pergi ke luar negeri sejak aku masih kecil. Aku lebih dekat dengan kakek. Orang tuaku lebih menyukai kakakku. Kamu punya kakak. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan padaku? Meninggal. Saat berusia 17 tahun, kecelakaan, untuk menyelamatkanku. Jadi, kasih sayang mereka padaku adalah hasil pertukaran yang setara. Suami. Aku harus menikahi seseorang yang mereka anggap setara. Istri. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu adalah suamiku. Selamat malam, suami. Halo, siapa ini? Nona Hi, ini aku. Ibu Jinyao, Jolon. Tante, ada apa? Kamu besok ada waktu. Datang ke rumah untuk makan siang saja. Ada. Baik, aku akan kirimkan alamatnya. Tante, hari ini setelah kerja, aku sengaja pergi ke mall untuk memilihkan sesuatu untuk Anda. Tidak tahu apa Anda suka atau tidak. Masuklah.
Duduk. Nona He, kali ini memanggilmu untuk berbicara. Tentang kamu dan Jinyao. Silakan katakan. Aku akan langsung ke intinya. Pernikahanmu dengan Jinyao tidak cocok. Apa maksud Anda? Nona He adalah orang yang pintar. Pernikahanmu dengan Jinyao. Aku dan ayahnya tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun juga, keluarga Fu bukan keluarga Castle, tentu saja. Ini adalah kesalahan kakek Jinyao. Beliau terlalu terburu-buru. Jinyao diatur untuk kencan buta. Dia memilih kamu untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan langsung saja. Di dalam kartu ini ada 20 juta. Besok, kalian pergi ke kantor sipil untuk bercerai. Jika saya bercerai dengan Fu Jinyao, 20 juta ini akan menjadi milik saya. Ini adalah kompensasi dari keluarga Fu untukmu. Lagi pula dengan uang ini, cukup untuk pensiunmu. Maaf, uangnya tidak akan saya ambil. Pernikahan juga tidak akan saya akhiri. Ternyata Nona He seorang pebisnis, pandai berhitung. Dalam bisnis, saya tidak secerdas kalian. Saat saya menikah dengan putramu dulu, saya tidak tahu namanya Fu Jinyao. Dan tidak pernah meminta sepeser pun darinya. Saya menghormati Anda, karena Anda adalah ibu Jinyao. Bukan karena status sebagai Nyonya Fu. Saya akan membuat Jinyao bercerai denganmu. Sepeser pun kamu tidak akan dapat. Anda tidak perlu mengancam saya dengan Jinyao. Jika dia mendengarkan Anda, hari ini Anda tidak akan hanya memanggil. Saya berikan. Kamu. Istri. Kamu sudah pulang, saya akan masak untukmu. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Jinyao, jika keluargamu menentang kita bersama, apakah kamu akan bercerai dengan saya? Kamu juga keluargaku. Selama kamu tidak setuju, saya tidak akan bercerai. Kenapa bagi soal ini? Tidak ada. Saya hanya teringat bertanya saja. Apakah ibuku mencarimu? Tidak ada. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya teringat bertanya saja. Kamu mandi, saya masak. Apakah kamu pikir saya tidak mengenalmu, atau tidak mengenal ibuku? Sebenarnya, saya juga bisa mengerti. Lagi pula keluarga Fu memang keluarga kaya. Tenang, saya akan menyelesaikannya. Kamu makan dulu. NK, kenapa kamu seperti ini? Saya ambilkan handuk. Lihat, kamu seperti apa. Ibu, kamu mencari Hihuan? Itu keinginan saya. Dia adalah menantu keluarga Fu. Ibu mertua berbicara dengan menantu. Kamu ada masalah? Kalian jangan dekat-dekat dengannya. Saya tidak ingin ada yang mengganggu hidup kita. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tahu. Aku mengerti dan akan menyampaikan padamu. Kalian mengerti apa yang aku katakan? Kalau tahu, pulanglah dan bercerai. Menikahi putri Paman Shen, aku akan membimbingmu. Agar kamu bisa mewarisi bisnis keluarga dengan sumber daya terbaik. Bukan untuk menikahi wanita seperti ini. Ayahmu benar, Hihuan sudah bercerai denganmu. Transaksi hari ini masih berlaku, ini baik untuk semua orang. Transaksi apa? 20 juta, asalkan dia setuju bercerai. Ibu, kau sangat mengecewakanku. Dua pilihan, bercerai atau keluar dari keluarga Fu. Aku pilih yang kedua. Anak durhaka, maksimal 3 hari, bawa surat cerai kembali. Hentikan kartunya. Kamu kemana? Aku telepon tidak diangkat. Kamu tahu aku sangat khawatir. Makan dulu saja. Kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga Fu? Seberapa berharga? Berharga. Tidak apa-apa, aku akan menafkahimu. Aku sudah hitung sampai akhir bulan. Aku bisa melunasi hutang keluarga. Dia juga memperkenalkan beberapa pekerjaan sampingan untukku. Semuanya kerja malam, tidak menyita waktu. Lalu. Semangat, kita lanjutkan. Sudah siap?
Fu Da Xiaoye, hari pertama mandiri, aku buka pintu ya. Wah, dia benar-benar tampan, ganteng. Entry. Memang sahabatku, tidak bohong, dengar-dengar dia. CEO Grup Fu, tapi benar atau tidak masalah. Tampan saja sudah cukup, aku mau ini, aku mau itu. Mau minum apa? Pilih sendiri. Pesan satu untukku juga, yang itu. Minum air dulu. Fuzong, boleh bicara sebentar? Malam ini, bisa tidak lepaskan aku? Ini yang bisa ku dengar tanpa bayar? Bisa saja. Kalau begitu, terima kasih Fuzong. Besok malam gandakan, ganti saja. Kalian berdua jangan menyiksa anjingku lagi, makanan anjingku hampir habis. Baik, aku akan buang sampah. Aku bantu. Jaga toko ya. Fuzong, you want to kill it. Oleh suami He. Huan. Fu Jinniao, kamu sebaiknya diam saja. Kalau kamu melawan, istrimu bisa terluka. Lepaskan dia. Tapi kamu harus memikirkan bagaimana caranya membuatku senang. Berlutut. Nah, begitu. Berlutut dengan baik. Yang punya masalah denganmu adalah aku, lepaskan dia. Siapa yang meninggalkanmu? Kamu membuat keluarga kami bangkrut, ibuku menangis di rumah, kalian semua. Pantas mati. Fu Jinniao, kamu juga mengalami hari ini ya? Kenapa kamu memaksaku? Aku tidak sengaja, dia tidak akan matikan? Champion Lori. Semua ini karena kamu yang menyuruhku. Jangan berpikir lagi. Jinniao. Nyonya, Fu masih diicu, sementara belum bebas dari bahaya, sekarang belum bisa dikunjungi. Aku akan pergi ke pintu, aku akan menemaninya. Apakah dia luka parah? Ini semua salahku, semua karena aku. Nyonya, duduklah dulu. Bukan karena kamu, tekanan grup Fu terhadap Yongsheng membuat keluarga Su benar-benar hancur. Xuzhou dan Diam Tian membelas. Kalau bukan karena aku, Jinniao tidak akan diperlakukan seperti ini oleh mereka. Ini semua salahku. Memang itu salahmu. Kalau bukan karena kamu, anakku tidak akan bodoh sampai saat ini. Member Tekken pada Yongsheng dan Tayakan dibalas oleh Shudo. Kamu adalah bintang sial Jinniao. Kamu yang membuatnya seperti ini sebelumnya. Aku hanya tidak puas dengan latar belakangmu, sekarang. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu lagi, jauhilah dia. Kalau tidak, aku tidak akan berbaik hati padamu. Tanda tanggani ini. Baik. Aku akan menanganinya. Uang akan aku transfer ke rekeningmu. Aku tidak mau uang, bisakah aku menemuinya sekali lagi? Jangan terlalu jauh, mulai hari ini. Kalian adalah orang asing yang tidak punya hubungan sama sekali. Kalau kamu mencoba mendekati anakku, aku akan membuat keluargamu tidak bisa hidup di Xuancheng. Jinniao, maafkan aku, ibumu benar. Aku tidak bisa membiarkanmu mengalami apapun lagi karena aku, tinggalkan aku. Hidupmu akan lebih baik.
Terima kasih Jia, kalau bukan kamu yang memberitahu polisi. Aku dan Jin Yao. Yang seharusnya minta maaf adalah aku, dulu aku hanya bisa melihat. Kamu dibawa pergi, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ayo lagi. Kamu benar-benar bisa melepaskannya? Jin Yao masih di ruang perawatan intensif. Aku belum berani menemui orang tuanya. Baik, aku menghormati keputusanmu, ayo pergi. Pergi. Jin Yao, kamu sudah bangun. Ibu. Wan mana? Kamu masih memikirkannya. Dia melihat kamu tidak sadarkan diri, menerima uangku. Menandatangani perjanjian perceraian, dan sudah meninggalkan Shensheng. Dia tidak akan begitu, kamu pasti berbohong. Sudah lihat barangnya? Kamu masih berpikir wanita ini layak? Kamu meninggalkan keluarga Fu? Pikirkan baik-baik. Ayahmu sudah mempersiapkan pernikahanmu. Dengan keluarga Shen? Jaga mulutmu, kamu tahu harus bagaimana. Apa yang dia katakan benar? Cepatlah, aku tidak bisa menahan terlalu lama. Sudah, dia datang. Telepon siapa? Rahasia sekali, punya pacar ya? Teman lama yang tidak pernah ketemu. Huan, kamu dan Pak Fu. Mau minum apa? Aku yang traktir. Huan, katakan langsung apa yang ingin kamu sampaikan. Aku rasa kamu sedang menghindar. Olengate boleh? Boleh, tanpa gula. Boleh, tanpa gula. Huan, katakan langsung apa yang ingin kamu sampaikan. Bahkan jika kita berpisah, kita harus tahu alasannya kan? Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian, aku pergi dulu. Semangat. Kamu berencana terus menghindariku? Kita sudah tidak ada hubungan lagi, tidak perlu bertemu. Kita belum bercerai. Aku sudah menandatangani, kamu segeralah. Aku hanya ingin tahu kenapa. Kenapa? Untuk uang, aku sudah memutuskan saja. Wan. Kamu bukan orang seperti itu. Menurutmu aku tipe orang seperti apa? 20 juta. Kamu tahu apa artinya bagiku? Artinya aku tidak perlu lagi naik bus atau MRT seumur hidupku. Aku berbeda denganmu, Pak Fu. Kamu menganggapku bodoh, kamu benar-benar mengambil 20 juta. Masih di sini mengotok susu teh. Jangan meremehkan rakyat pekerja, apa salahnya mengocok susu teh? Suatu hari nanti, aku akan bertemu denganmu di daftar orang terkaya Forbes. Bertemu di puncak. Sikap keras kepalamu ini, mirip dengan aku dulu. Halo. Apa? Aku sudah sampai. Hei, mau kemana? Pintu toko belum ditutup. Jia akan kembali. Huan. Kakek. Ada apa denganmu? Kakek sudah tua. Mungkin tidak akan bertahan lama. Ingin bertemu denganmu. Ingin berbicara denganmu. Bicara. Belum menemukan donor ginjal yang cocok. Pencocokan yang tepat masih perlu menunggu, kakek sudah tua. Tidak akan bertahan lama. Donor ginjal, kakek sebenarnya sakit apa? Dokter, kondisi tubuh Fu kakek sangat parah. Kamu juga keluarga pasien, kamu juga bisa melakukan tes pencocokan. Baik. Aku dan Fu Jinyao sudah tidak ada hubungan lagi. Apalagi yang kalian inginkan? Nona Hi, sebelumnya istriku terlalu agresif. Jangan dipikirkan. Ya, ini masalahku. Bicaralah langsung, apakah Jinyao ada masalah? Bukan, itu kakek Jin Yao. Kakek kenapa? Pagi ini dokter memberitahu kami, sudah menemukan donor ginjal yang cocok. Baguslah. TAPI. Tapi apa? Donor ginjal yang cocok untuk kakek adalah milikmu. Maksud kalian ingin aku menyumbangkan ginjal? Nona Hi, asalkan kamu mau menyelamatkan ayahku. Berapapun uang yang kamu minta, aku tidak akan menawar. Kapan kalian baru mengerti? Di dunia ini, tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Apa kebutuhanmu? Keluarga Fu akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginanmu. Aku menghormatimu sebagai ayah Jinyao. Tapi pemikiranmu yang menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Aku sangat benci. Maaf, ini salahku. Saya setuju. Kakek adalah orang yang sangat baik kepada saya setelah ibu saya meninggal. Nona Hi, terima kasih. Tuan Fu, silahkan bangun.
Huan, kamu benar-benar yakin? Tidak meminta 1 sen pun, malah harus menyumbangkan ginjal. Kamu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Fu, kenapa harus seperti ini? Tidak apa-apa, saya tidak melakukannya untuk keluarga Fu. Kakek benar-benar baik kepada saya. Hi Huan, bisa melakukan pemeriksaan praoperasi. Baik. Huan. Dokter. Kamu berbaring saja, kondisi tubuhmu sendiri sangat buruk. Masih mikir lain. Bagaimana dengan kakek? Apakah kakek baik-baik saja? Kakek salah diagnosa, kakek sudah tua. Ginjalnya memang ada sedikit masalah. Tapi belum sampai tahap harus mengganti ginjal, dokter yang tidak kompeten itu sudah dipecat. Itu bagus. Surat perceraian itu adalah ibu yang memaksamu menanganinya, bukan? Tidak, saya melakukannya dengan sukarela. Kenapa? Nyonya benar, hari-hari saya bersamamu hanya akan membawa nasib buruk kepadamu, sedangkan aku, karena kamu, nasibku menjadi lebih baik. Jika kamu... Huan. Sebelumnya saya salah, sekarang saya minta maaf. Kami orang bisnis, melihat sesuatu dengan sedikit pragmatis. Maaf, setelah mengalami kejadian dengan kakek Jinyo, saya akhirnya mengerti. Ebyo. Saya harus mendengarnya. Nyonya. Masih memanggil nyonya? Ebyo. Yang bersama ibunya. Keluarga Fu yang akan mengurusnya, sudah selesai. Huan. Ada APA? Kamu akan menjadi ibu tunggal. Huan. Iya, ayo pergi. Huan. Kamu akan menjadi ibu. Kita punya anak. Kamu meninggalkan ini saat pindah rumah. Ini adalah jimat kecil dan perantara cintaku, Xiao Hongyang. Apa maksudnya? Setelah kamu sembuh, aku akan ceritakan dengan baik. Cerita tentangku dan gelang ini.